Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara selalu sehat di mana saja Bapak Ibu berada saat ini. Mungkin ada yang di rumah sendiri, di rumah keluarga, di luar kota, atau di mana saja. Kiranya berkat Tuhan semakin dinikmati, semakin diyakini bahwa sesungguhnya berkat Tuhan begitu banyak bagi kita. Di hari baru hari ini, hari karunia Tuhan, hari Rabu 23 Juni 2021, seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Segala puja dan puji, hormat hanya bagi Tuhan. Tuhanlah yang patut dimuliakan, ditinggikan di seluruh alam semesta, karena Engkaulah penciptanya dan kamilah ciptaanmu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang, kebaikan, kehidupan sampai hari ini, dan keselamatan dari Tuhan asalnya. Keselamatan kekal terjamin bagi orang yang percaya. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengenal kami masing-masing dalam berbagai keterbatasan. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong, memimpin kami, mengajar kami, agar kami makin kuat dalam iman. Telinga kami makin dibuka, hati kami, pikiran kami makin dibuka, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada serafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?'" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Ramah dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Ramah. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini
melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Ramah." Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24 ini saya beri judul Renungan Tuhan Pelindung Sejati. Tuhan Pelindung Sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbagai cara dipakai orang untuk melindungi diri. Bisa dengan ilmu bela diri, misalnya silat, karate, taekwondo, atau juga dengan alat-alat yang digunakan, alat-alat buatan sendiri, atau bahkan dengan senjata, atau juga dengan ilmu hitam atau magic. Kalau negara, dalam skala negara, maka alat perlindungan itu adalah senjata canggih. Dibeli juga, militer dilatih sedemikian rupa, dan saat-saat ini anggaran untuk senjata kita menjadi kontroversi di negara ini. Berbagai cara orang pakai untuk melindungi diri. Dalam bacaan kita, Daud di ayat 8, setelah sekian kali pergi berperang, dia pergi lagi berperang dengan orang Filistin, dan dia mengalahkan orang Filistin. Sudah berkali-kali dia mengalahkan orang Filistin. Karena Allah ada di pihak Daud. Allah pelindung Daud sehingga ia tidak terkena dengan senjata musuh. Bahkan ia mengalahkan musuh. Jadi untuk keluar ia dilindungi oleh Tuhan. Tetapi juga dalam bacaan kita terkait dengan bukan musuh di luar, tapi musuh di dalam diri sendiri. Di lingkungannya sendiri, yaitu Raja Saul. Raja Saul begitu cemburu dengan keberhasilan Daud kalau kita baca sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya. Sehingga Saul berikhtiar untuk membunuh Daud karena Daud dianggap sebagai saingannya yang akan menggantikan dia sebagai raja, sehingga Saul begitu benci, dan karena kecemburuan, karena iri hati, karena posisi. Padahal Daud sendiri pun sebelumnya bahkan sudah diurapi oleh Samuel sebagai raja, tapi Daud tetap merasa Saul lah raja. Daud tetap sabar, dia tidak ingin mengkudeta Raja Saul, walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa. Walaupun juga ia sudah diurapi oleh Samuel sebelumnya menjadi raja, tetapi ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk merampas posisi raja. Daud juga dalam bacaan-bacaan sebelumnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhanlah pelindungnya, sehingga ketika Saul berusaha menikamnya dengan tombak, Daud lolos. Pertama dalam bacaan ini. Kedua, ketika Daud ada di rumahnya dan Raja Saul sekali lagi mengutus orang untuk mengambil Daud, bahkan membawa Daud dengan tempat tidurnya seandainya benar dia sakit. Anaknya Saul sendiri, yaitu Mikal yang menjadi istri Daud, justru dipakai oleh Tuhan melindungi Daud.
Mikal memberitahukan kepada Daud agar dia meloloskan diri, sehingga Daud pergi melarikan diri. Itu yang kedua. Jadi orang dalam lingkungan Raja Saul sendiri, yaitu anak Saul sendiri, yakni Mikal adalah istri Daud, yang menjadi istri Daud, dipakai Tuhan untuk meloloskan Daud. Dan yang ketiga, keempat, dan kelima, 3, 4, dan 5 adalah rombongan-rombongan yang disuruh oleh Raja Saul untuk menangkap Daud di Nayot dekat Rama. Rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga, semuanya tidak berhasil menangkap Daud. Semuanya justru dikuasai oleh Roh Allah, sehingga mereka kepenuhan seperti Nabi, sehingga niat untuk membawa Daud, niat untuk membunuh Daud tidak ada lagi pada diri mereka. 3, 4, 5. Jadi ini rombongan yang pertama, kedua, ketiga. Jadi yang pertama tadi Saul sendiri diluputkan oleh Tuhan. Kedua Mikal, ketiga rombongan yang pertama, keempat rombongan yang kedua, kelima rombongan yang ketiga. Keenam, ketika Saul sendiri pergi karena sudah kehabisan akal, dia pergi sendiri hendak menangkap Daud. Ia pun kepenuhan Nabi. Jadi 6 kali setidaknya dalam bacaan kita Tuhan berperkara. Roh Allah bekerja sehingga niat untuk membunuh Daud itu tak kesampaian. Niat untuk menangkap Daud itu tak kesampaian. Daud tetap lolos dari kejaran, dari kebencian Saul. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara kita. Kita dilindungi oleh Tuhan seperti Daud. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dilindungi oleh Tuhan seperti Daud. Yesus telah mati di kayu salib agar kita terlindungi dari hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dari api neraka, dari lautan api neraka selama-lamanya. Dialah pelindung kita, karena itu percayalah kepadanya. Di dalam Kristus anaknya yang tunggal, dia sudah menggantikan kita. Maka setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak binasa. Pasti tidak binasa. Itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 28. Pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhanlah pelindung sejati. Karena itu andalkanlah dia setiap hari, setiap saat. Jangan berpaling daripadanya. Dialah Allah, dialah Tuhan pelindung sejati kita. Dari hal-hal yang sementara. Dari kejadian-kejadian yang sementara. Sampai kepada kebinasaan selama-lamanya. Dialah pelindung kita, dialah Tuhan Allah kita, percayalah. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau. Kiranya firman Tuhan yang kedengaran pagi ini memberi kekuatan peneguhan bagi kami bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang penuh kuasa dan berdaulat sepenuhnya atas hidup manusia dan segala keadaan di muka bumi. Engkaulah pelindung sejati bagi orang yang percaya. Biarlah makin banyak orang percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, bangsa kami, lindungi, peliharakan. Juga pemerintah kami beri hikmat, memerintah dengan baik, kebijaksanaan, supaya pemerintahan berjalan dalam takut akan Tuhan. Rakyat makin sejahtera, makin menerima keadilan sosial. Berkati orang miskin dilanda musibah, bencana alam, pelihara mereka. Hiburkan mereka yang berduka cita. Kasihani mereka yang sakit, pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Tolong kami masing-masing dalam rencana tugas tanggung jawab masing-masing. Inilah doa kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Ingatlah bahwa di Makale ini ada 35 orang lagi pasien COVID. Berdasarkan penyampaian dari pemerintah kemarin. Ingatlah protokol kesehatan. Gunakan masker senantiasa. Tuhan memberkati.